kasih buat kehadiran kita semua. Hari ini kita akan dapat lagi ilmu baru, kegawatan pada anak oleh Dr. Prarindra. Jadi nanti tetap ada dua sesi. Sesi pertama adalah presentasi teori, materi, dan selanjutnya nanti akan diikuti oleh sesi kedua adalah pertanyaan atau diskusi. Ya, untuk menghemat waktu, kita langsung saja serahkan waktu dan kesempatan Dr. Prarindra untuk mempresentasikan materinya. Silakan, Dok. Ya, selamat sore semuanya. Sebentar. Terdengar jelas ya suaranya ya? Baik, Dok. Ya. Oke. Terima kasih untuk kesempatannya. Kita mulai sharing ilmu lagi seperti minggu-minggu sebelumnya. Kesempatan sore ini kita akan belajar bersama tentang kegawat daruratan anak. Ini khusus anak ya, kita tidak bicara neonatus. Jadi tidak bicara perbayian, tapi khusus anak-anak. Karena berbeda antara kegawatan anak sama kegawatan pada neonatus. Nah, sebentar. Mungkin ada beberapa perbedaan antara anak dengan dewasa. Mungkin saya harap teman-teman di IGD ini ada banyak yang ikut ya. Jadi karena kan teman-teman di IGD merupakan garda terdepan dari rumah sakit kita. Jadi yang menemukan pasien pertama, yang menghadapi pasien sedang gawat-gawatnya baru datang, pasti kan ke IGD, lewat IGD. Ini kok loading ya nih? Sebentar ya, agak berat mungkin filenya. Jadi saya harap teman-teman di IGD, terutama dokter, perawat, ikut semua. Ya enggak harus semua, paling tidak ada perwakilan lah. Karena kan pasti ada yang dinas juga sore ini. Sebentar, nih agak loading. Kok tidak bisa? Ya, sip. Oke, kita mulai. Pengenalan dini kegawat daruratan pada anak. Nah, ini mungkin dokter-dokter, saya refresh kembali ingatannya yang dulu mungkin pernah belajar tentang segitiga penilaian pediatrik atau PAT, Pediatric Assessment Triangle. Ini saya refresh lagi, kita belajar bersama lagi tentang segitiga PAT ini. Nah, segitiga PAT ini, jadi misalnya kalau ada pasien anak datang, jadi semua pasien anak. Tidak harus pasien yang megap-megap atau pasien yang tidak bernafas baru kita nilai, tapi semua pasien kita harus nilai di dalam benak. Ada pasien anak datang harus langsung ada segitiga yang kita ingat. Segitiga ini namanya Pediatric Assessment Triangle. Nah, di sini ada 3 sisinya. Sisi yang pertama, ini sebenarnya ada A, B, C. Cuman kalau A, B, C itu bahasa Inggris, jadi mungkin agak ini ya, agak lupa, nanti seringnya lupa. Nah, jadi saya kasih di Indonesia kan aja. A, appearance atau penampilan. B, breathing, upaya nafas. Kemudian yang garis sisi yang di bawah ini adalah C, sirkulasi. Saya ulang. A, penampilan atau appearance. B, breathing, upaya nafas. Kemudian bawah ini C, circulation atau sirkulasi kulit. Nah, kita mulai dari A dulu. A dulu, appearance itu penampilan. Penampilan ini kita harus ingat, kalau kita menilai penampilan bukan dia pakai baju apa, dia warnanya apa, bukan seperti itu ya. Tapi tonusnya bagaimana? Ada tonus atau tidak? Kemudian interaksi, ada bisa diajak interaksi atau tidak? Cara melihatnya bagaimana? Cara melihat ke pemeriksa atau ke dokter,
atau ke perawat, bagaimana dia, apakah ada tatapannya atau tatapannya kosong, itu berbeda. Kemudian cara berbicaranya, dia bisa bicara, bisa nyambung, diajak ngomong, atau dia menangis, atau dia kesakitan, atau malah tidak ada reaksi apa-apa. Dia diam aja juga bisa seperti itu. Oke, ini ada di dalam bahasa Inggrisnya juga, ini ada singkatannya TICLES ya. Masih di segitiga A tadi, ada tone, sama yang kayak tadi, tonus. Apakah anak bergerak dengan aktif atau menolak pemeriksaan dengan kuat. Jadi anaknya itu rewel, tidak mau disentuh, nangis. Apakah tonus ototnya baik? Artinya kalau anaknya seperti itu kan tonusnya baik, dia masih bisa menolak, masih bisa melawan. Nah, artinya masih oke tonusnya. Tapi kalau anaknya sudah lemes, lunglai, tidak ada perlawanan sedikit pun, lah itu malah kita harus aware, kita harus lebih waspada. Oke, kemudian ada I untuk interactiveness. Interactiveness itu bagaimana kesadarannya? Apakah suara mempengaruhi? Jadi suara kita tuh ada respon enggak dengan suara? Kita berbicara atau kita mengeluarkan suara, dia ada noleh ke arah suara atau dia ada respon terhadap suara tersebut, seperti itu. Apakah ia mau bermain dengan mainan atau alat pemeriksaan, atau anaknya tidak bersemangat sama sekali dan tidak mau berinteraksi dengan pengasuh ataupun pemeriksa. Kemudian ada C, consolability. Consolability di sini apakah dia dapat ditenangkan. Jadi di sini bisa ditenangkan oleh pengasuhnya ataupun pemeriksa. Atau anaknya malah menangis terus-menerus, terlihat agitasi, rewel ya. Rewel tidak bisa ditenangkan, marah-marah, sekalipun dilakukan pendekatan yang lembut. Jadi sudah diajak interaksi yang dengan halus, tapi anaknya tetap rewel, itu juga mungkin ada sesuatu, ada yang nggak enak di badan anaknya, jadinya dia merasa gelisah, rewel seperti itu. Kemudian ada look atau gaze, look tatapannya, apakah anaknya melihat pandangannya kosong atau dapat fokus antara mata dan dengan mata pemeriksa, seperti itu. Kemudian speech atau cry, anaknya bisa diajak bicara atau anaknya malah diam saja, atau bisa menangis atau tidak. Oke, di sisi sebelah satunya, sisi sebelah kanan, tadi sebelah kiri, A, appearance, kemudian B, breathing, upaya nafas. Duduk ya. Kita lihat ada suara nafas abnormal, atau ada posisi nafas cuping hidung. Jadi di sini kita lihat suara nafas abnormal itu seperti apa, posisi sudah paham ya, harusnya ada tarikan dinding dada. Kemudian ada nafas cuping hidung. Jadi hidungnya itu kembang kempis di daerah cuping hidungnya. Nah, yang kita nilai di B ini apa aja? Tadi suara nafas itu ada mengorok. Jadi anaknya tidur dan mengeluarkan dengkuran. Nah, ini kita harus pastikan dulu ke orang tuanya. Apakah memang dia ini barusan pertama kali mengorok atau memang dia sudah ada mengorok. Memang kepada pasien-pasien anak yang berat badan lebih atau obesitas, memang kadang-kala mengorok itu wajar. Bukan wajar ya, artinya ada memang sumbatan di jalan nafasnya, ada pembesaran tonsil atau tidak ada sesuatu di tenggorokannya. Kemudian ada suaranya parau, atau suara nafasnya ada stridor, kemudian merintih. Ini kok saya tidak lihat ya, sebentar. Atau mengi, bahkan mengi. Mengi atau ya, wheezing. Kemudian posisi tubuh yang tidak normal. Posisi tubuh yang tidak normal itu sniffing. Nanti ada contohnya, ada tripod position yang kalau ikut kemarin saat asma, nah ini khas pada pasien-pasien asma, tripod position. Kemudian ada atau menolak berbaring. Kemudian ada retraksi. Retraksi di sini kita dapat lihat ada retraksi supraklavikula, mulai dari atas ya. Supraklavikula, interkostal. Nah, dia bernafas tapi kepalanya maju mundur seperti itu. Nanti kita lihat ada videonya. Nafas cuping hidung ya seperti kembang kempis hidungnya. Nah, ini retraksi suprasternal di atas, di bagian
di infraklavikula, kemudian subkostal, kemudian infrasternal. Nah, ini contoh pasiennya ada berkeringat atau kulitnya basah, keringat dingin ya biasanya juga, ada nasal flaring atau nafas cuping, atau perubahan dari wajahnya, ada grunting atau wheezing, mengi, ada retraksi dinding dada, tarikan dinding dada, dan tanda-tanda lainnya. Nah, seperti ini, posisi sniffing. Sniffing itu anaknya sedikit membungkuk, kemudian anaknya narik nafas dalam. Nah, itu posisi sniffing. Nah, ini tripod position. Jadi seperti tripod ya, ada dia menyangga badannya dengan tangan. Nah, ini head bobbing. Head bobbing ini video. Nah, head bobbing seperti ini. Dia bernafas, tapi kepalanya naik turun atau maju mundur. Karena usaha nafasnya yang cukup berat untuk bayi. Biasanya pada bayi-bayi seperti ini. Bayi maksudnya bisa di atas dari neonatus ya maksudnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian C, yang bagian bawah, sirkulasi. Sirkulasi itu kita lihat mencerminkan kecukupan curah jantung dan perfusi ke organ vital. Kemudian ada fungsi kardiovaskularnya normal, itu ditandai dengan mukosa kuku. Mukosa kukunya, telapak tangannya, dan telapak kaki berwarna merah muda. Kemudian ada sianosis sentral. Sianosis sentral itu akan tampak bila lebih dari 5 gram % oksigen mengalami desaturasi oksigen. Kemudian ada kulit tubuh dan ekstremitas bercak atau motel, pertanda hipoksemia atau perfusi yang buruk. Nah, ini sirkulasi kulit ya, yang bagian bawah C yang tadi circulation, itu bisa pucat atau mottling atau cyanosis. Nah, mottling ini seperti ini. Dia seperti marmer pada keramik lantai seperti itu. Jadi ada yang motifnya seperti ini ya, mottling atau cyanosis. Cyanosis kebiruan. Biasanya kalau sudah cyanosis sentral biasanya lebih parah. Biasanya ujung-ujung ekstremitas dulu yang cyanosis. Nah, ini pucat. Yang dinilai itu kulit atau mukosa tampak kurang merah karena kurangnya aliran darah ke daerah tersebut. Kemudian mottling atau mottled atau marmer tadi ya. Kulit berbercak kebiruan karena ada vasokonstriksi pembuluh darah di situ. Kemudian ada cyanosis, kulit dan mukosanya tampak biru. Penilaian PAT ini itu kita dapat lakukan untuk menilai status fisiologis anak. Anaknya ini normal atau tidak, itu kita bisa tahu dari penilaian ini. Jadi kita lihat yang segitiga tadi, bagaimana A-nya, B-nya, C-nya. Berat atau tidaknya kondisi sakit. Nah, ini adalah arti dari semuanya, maksudnya arti dari segitiga itu. Itu untuk apa sih kita nilai? Ini sebenarnya mempermudah kita sebagai tenaga kesehatan untuk menilai status anak atau langsung kita tahu anaknya ini butuhnya apa gitu. Jadi tadi sebelah sisi kiri itu A ya, appearance atau penampilan. B ini harus diingat ini. B itu breathing atau usaha nafas. C circulation atau sirkulasi kulit. Nah, kalau dia A-nya normal, kemudian B-nya usaha nafasnya meningkat, tapi sirkulasinya bagus, artinya pasien ada gawat nafas. Kalau gawat nafas, apa yang dibutuhkan? Berarti perlu oksigen misalnya. Nah, kalau dia penampilannya abnormal, penampilannya tadi tuh yang dari Tickles kita nilai ya, tone, interactiveness, consolability, kemudian look atau gaze, dan juga speech atau cry. Kemudian B,
B itu breathing-nya, ada peningkatan breathing. Peningkatan breathing itu entah dari posisinya, atau dari suara nafasnya, atau dari retraksinya. Ini salah satunya aja, itu berarti sudah ada peningkatan di sini. Nah, kalau sudah ada peningkatan di B-nya, sementara di bagian C-nya dia normal atau abnormal, jadi bisa normal, bisa juga enggak, itu berarti ada gagal nafas. Nah, gagal nafas itu harus lebih intens lagi tindakan kita dibandingkan dengan gawat nafas. Nah, apabila dia di bagian A-nya normal, di bagian B-nya di bagian A-nya abnormal, A-nya abnormal, B-nya normal, di C-nya abnormal, artinya pasiennya ini ada kegawatan shock. Shock artinya berarti kita harus melakukan tata laksana shock. Seperti apa tata laksana shock nanti kita lihat. Kemudian apabila A-nya abnormal, B-nya normal, kemudian C-nya normal, artinya dia cuman di penampilannya aja nih yang abnormal, lain-lainnya bagus semua. Nah, artinya dia ada gangguan di SSP, artinya ada di susunan saraf pusat atau ada kelainan di metaboliknya. Oke, kemudian apabila tiga-tiganya ini ada kelainan, mau update penampilannya, breathing-nya, sirkulasinya abnormal semua, artinya artinya berarti kalau tiga-tiganya abnormal, berarti ada gagal nafas dan sirkulasi. Loh. Kenapa dia malah nggak mau? Oke, sudah tadi segitiga PAT. Kita nilai sekarang A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, airway, breathing, ini pasti sudah familiar lah, semuanya sudah tahu lah ini. Airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Oke, kita mulai dari airway. Airway, seperti biasa, sudah tahu, look, listen, and feel. Kita lihat, kita dengar, kita rasakan, nanti kita lihat lagi. Untuk airway, kita lihat dulu jalan nafasnya, kita bebaskan apabila ada sumbatan, kemudian kita pertahankan, bila dia bagus, kita bisa dilakukan seperti pada gambar ya, ada lakukan head tilt dan chin lift. Head tilt, chin lift, kalau pada anak-anak trauma kepala, tidak boleh dilakukan pergerakan manuver-manuver kepala yang terlalu berlebihan, jadi bisa kita lakukan jaw thrust. Ini mungkin untuk teman-teman yang sudah pernah ikut pelatihan BLS mungkin sudah tahu ya. Jaw thrust itu kalau pada pasien-pasien yang trauma kepala tidak boleh terlalu banyak bergerak kepalanya. Kemudian airway juga di situ perlu dilakukan intubasi atau tidak. Terus ada sumbatan atau tidak. Itu harus patensi jalan nafasnya harus tetap dipertahankan. Nah, kalau intubasi pada pasien-pasien anak, ini gambarnya pada saat COVID zaman sekarang ya, jadi memang harus dilakukan tetap APD yang nomor 1, kemudian kalau ada pakai akrilik, box akrilik, kalau tidak ada ya pakai plastik seperti ini, karena intubasi kan merupakan bisa menimbulkan aerosol, jadi sangat berpotensi untuk menularkan COVID yang cukup tinggi. Oke, untuk anak-anak intubasinya ada ukuran ET yang digunakan. Kita bisa menghitung ukuran ET-nya. Kalau untuk pediatrik, ini beda untuk neonatus ya. Kalau neonatus dia pakai berat badan. Kalau pediatrik dia menggunakan usia. Usia dalam tahun, bukan bulan. Usia dalam tahun, jadi 4 ditambah usia dibagi 4. Jadi usia dulu dibagi 4, baru ditambah 4. Kedalamannya 12 ditambah usia dibagi 2. Contoh,
Contoh anak berapa tahun ya? Anak 8 tahun. Anak 8 tahun. Jadi ukuran ET yang digunakan berapa? 8 dibagi 4, 2, 2 ditambah 4, 6. ET nomor 6 kedalaman usianya 8. 8 dibagi 2, 4, ditambah 12, 16. Berarti kita langsung instruksikan ke perawat, tolong siapkan ET nomor 6 dengan kedalaman 16. Lalu kita lakukan intubasi. Seperti itu. Jadi ini harus ditahu dulu. Kita butuh ET-nya nomor berapa. Tapi ini jangan dijadiin satu sama neonatus, karena neonatus menggunakan berat badan untuk ET-nya. Oke, kita berlanjut ke breathing. Di breathing di sini yang kita nilai adalah frekuensi nafas, upaya nafas, dan warna kulit. Frekuensi nafas ini berdasarkan usia. Ini rata-rata ya. Untuk anak kurang dari 1 tahun 30 sampai 40, 1 sampai 5 20 sampai 30, 5 sampai 12 15 sampai 20 kali, dan lebih dari 12 tahun itu hampir sama seperti dewasa 10 sampai 15 kali. Kemudian sirkulasi. Sirkulasi ini kita nilai adalah frekuensi dada dan perfusi, dan juga tekanan darah. Ini mungkin kalau anak-anak itu masih jarang ya ada tensi untuk anak, tapi saya usahakan nanti kita harus punya, karena itu juga penting ada tensi untuk anak. Frekuensi nadinya bagaimana, perfusinya kita nilai dari suhu akral, kemudian CRT. CRT idealnya kurang dari 2 detik dari capillary refill time, kemudian tekanan darah. Nah, ini frekuensi nadi bisa dilihat pada tabel ini. Nah, untuk tekanan darah itu ada tabel sendiri yang cukup banyak tabelnya. Saya sendiri juga tidak hafal, jadi memang harus kita lihat tabel. Kalau kita mau menentukan ini tekanan darahnya normal atau tidak, itu ada tabelnya. Jadi menurut tinggi badan anak. Tetapi kalau pada kegawatan darurat, kita kan butuh cepat. Jadi dipukul rata, kita mengambil persentil 5. Ini untuk tekanan sistolik. Karena tekanan sistolik, diastolik itu beda tabel, ada tabel yang berbeda. Nah, untuk anak 0 sampai 1 bulan, sistoliknya 60. Kemudian 60 itu berarti minimal. Persentil 5 ya soalnya. Kemudian 1 bulan sampai 1 tahun persentil 70 mm air raksa, lebih dari 1 tahun 70 ditambah 2 dikali usia. Di disability, kita nilai kesadaran untuk anak-anak menggunakan AFPU. Kalau dewasa kan pakai GCS. Kalau anak-anak AFPU, alert, verbal, pain, and unresponsive. Jadi kita cuma cukup dia alert nggak? Alert itu artinya dia ada respon, dia bisa tahu kondisi sekelilingnya. Kalau verbal dia bisa berespon dengan kata-kata. Kemudian pain hanya dapat merespon dengan nyeri. Unrespon berarti tidak ada respon sama sekali. Ini untuk menentukan ada fungsi batang otaknya bagaimana. Kemudian ada gerakan-gerakan abnormal, ada kejang atau gerakan asimetris, ada flaccid atau spastis, atau ada postur-postur yang abnormal lainnya. Nah, ini untuk menilai fungsi batang otak. Ini idealnya sih kita menggunakan CT scan, tapi cukup dengan melihat pupil atau okulosefalik, refleks mata, pola nafasnya, dan postur tubuhnya, kita sudah bisa melihat ada kerusakan di batang otak sebelah mana. Seperti ini, kalau ada kerusakan di talamus, itu berarti pupilnya dia mengecil atau reaktif, kemudian refleks matanya dia variabel masih bagus, kemudian pola nafasnya Sien-Stokes, kemudian posturnya normal. Kalau sudah di bagian midbrain, itu dia mid position, pupilnya sudah mulai mid position, diletakkan di tengah terus, kemudian terfiksasi, di tengah dan terfiksasi, kemudian refleks matanya sudah mulai tidak ada. Kemudian pola nafasnya hiperventilasi, seperti itu. Kemudian posturnya dekortikasi, jadi dekortikasi. Kemudian untuk pons,
ada refleks matanya, pupilnya pinpoint, kemudian okulosefaliknya absen, tidak ada, kemudian pola nafasnya rhythmic pauses, artinya dia hilang tapi masih teratur, hilangnya tuh masih teratur. Kemudian deserebrasi, sudah mulai mengembang tangannya dekortikasi dan deserebrasi ya. Kemudian medula itu artinya pupilnya mengecil, ada midriasis pupil, kemudian okulosefaliknya ada, pola nafasnya irreguler, tidak beratur, kadang ada, kadang tidak teraturan sama sekali, kemudian posturnya flaksit, lemes. Exposure, kita melihat semuanya secara keseluruhan. Apakah ada ruam atau tidak, apakah ada hematom, apa ikterus, ada kuning di tubuhnya, dan lain-lain. Artinya kita exposure semuanya. Oke, untuk klasifikasi PAT, Pediatric Assessment Triangle ini bisa dikategorikan stabil bila ketiga sisi dari segitiga tersebut normal semuanya, artinya dia stabil. Kemudian ada disfungsi nafas yang tadi dijelaskan ya, ada salah satunya yang abnormal, itu berarti ada ancaman gagal nafas ataupun gagal nafas, sudah sampai gagal nafas. Kemudian ada shock artinya appearance-nya A-nya dia abnormal, B-nya dia normal, C-nya yang abnormal. Nah, artinya dia ada shock. Shock-nya ini harus kita bedakan lagi, dia kompensasi atau dekompensasi. Kemudian gagal nafas dan gagal sirkulasi. Nah, tata laksana anak dengan klasifikasi stabil. Ini kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menegakkan diagnosisnya. Ini kenapa bisa anaknya seperti ini? Kita harus mengetahui penyebabnya. Jadi jangan cuman cuman sampai di situ saja. Kita harus tahu sampai ke akar-akarnya, diagnosisnya apa. Kemudian pengobatannya harus sesuai dengan indikasinya. Dan tentunya pemantauan. Apabila disfungsi nafas di sini ada ancaman gagal nafas atau bahkan gagal nafas. Kalau ancaman gagal nafas ini artinya masih awal. Masih awal berarti biarkan anak-anak di pangkuan orang tua atau pengasuhnya, biarkan posisi nyaman, senyaman anaknya, mau enaknya di pangku atau tiduran atau mau berdiri boleh, enggak apa-apa, yang penting nyamannya anak. Sambil duduk, sambil tiduran. Kemudian berikan oksigen, bila perlu dilakukan suction, bila ada lendir. Jadi berdasarkan indikasi saja. Kemudian terapi spesifik berdasarkan etiologi, kemudian pemeriksaan laborat seperti biasa. Nah, misalnya kalau pasiennya sudah ada gagal nafas, kita harus pisahkan dari orang tua, pertahankan jalan nafas, jadi kita harus ABC tadi ya, RW-nya, kita patensi jalan nafas, kemudian kita berikan oksigen 100%, berikan back mask ventilation bila perlu, kemudian kita berikan manuver-manuver pengeluaran benda asing bila ada benda asing di daerah mulut, kemudian bila diperlukan lanjut ke intubasi dan pemeriksaan lab dan radiologi. Nah, ini seharusnya terpisah di penjelasan terkhusus sendiri, ada PAT, ada terapi oksigen, teman saya gabung saja karena untuk mempersingkat juga, jadi saya tidak terlalu mendalam untuk terapi oksigen, cuma yang penting-pentingnya aja yang saya paparkan di sini. Terapi oksigen itu pemberian oksigen dengan konsentrasi lebih besar dari konsentrasi oksigen di udara. Di udara kan 21%, artinya dia lebih dari 21% untuk mengatasi atau mencegah gejala dan manifestasi hipoksemia. Nah, tujuan dari terapi oksigen itu yaitu mengatasi hipoksemia pastinya, menurunkan work of breathing. Work of breathing itu artinya usaha-usaha nafas yang berlebihan itu diturunkan semua, kayak nafas cuping, retraksi, kemudian pola nafas yang kesulitan menarik nafas, gitu itu, mengurangi kerja dari miokardium. Nah, itu untuk menjamin oksigenasi sel atau jaringan untuk mempertahankan kelangsungan metabolisme aerobik dengan FiO2 serendah mungkin. Bingung ya bahasanya? Nanti kita lihat lagi.
Nah, indikasi untuk terapi oksigen itu seperti apa? Pada bayi dan anak-anak, ini harus dilakukan memang BGA idealnya. Jadi blood gas analysis atau analisis gas darah dengan mengecek asam basa dalam tubuhnya, diambil darah arteri, itu harus dicek di laboratorium. Tapi bila tidak ada, ya berarti kita hanya bisa mengandalkan saturasi oksigen. Nah, kalau bayi dan anak, saturasi oksigennya itu kurang dari 90%. Kalau pada bayi baru lahir, saturasinya kurang dari 88%. Ini kalau ada BGA, bayi dan anak, PaO2-nya kurang dari 60, PaO2 untuk bayi baru lahir kurang dari 50. Nah, kegawatan yang menyebabkan hipoksemia ini misalnya shock, trauma berat, anemia berat, dan prosedur atau tindakan medis tertentu. Nah, sistem pemberian oksigennya itu seperti apa? Ada yang namanya low flow, ada namanya high flow. Low flow itu memberikan oksigen dengan konsentrasi 23 sampai 60%. Itu FiO2-nya tidak tetap, tergantung flow oksigen, pola nafas, dan tidal volume. Kemudian ada high flow, itu memberikan oksigen sesuai dengan konsentrasi yang diberikan. Artinya bisa lebih dari 60% ya. Dia FiO2-nya itu tetap. Nah, seperti apa sih low flow? Low flow itu nasal kanul atau nasal kateter, kemudian sungkup muka sederhana, dan sungkup partial rebreathing. Jadi sungkup-sungkup yang rebreathing itu termasuk dalam low flow. Kalau high flow itu sungkup yang non-rebreathing atau NRM, non-rebreathing mask, atau sungkup venturi yang ada alat-alat khususnya, atau headbox pada bayi, atau inkubator. Nah, untuk pada pasien-pasien yang shock itu berarti ada kelainan di A dan C ya, yang tadi segitiga yang tadi. Itu kita harus pertahankan jalan nafas, berikan oksigen dan atau bantuan ventilasi dan oksigen, akses vaskuler dan cairan resusitasi, terapi spesifik sesuai etiologi shocknya. Berarti kita harus bisa sampai ke workup sepsis segala laboratoriumnya. Jadi kita cari apakah ada sepsis atau tidak. Nah, untuk kelainan primer susunan saraf pusat, kita periksa saturasi, berikan oksigen bila diperlukan, kemudian periksa gula darah, cari etiologinya, kemudian lakukan cek lab. Sebenarnya kalau kita sudah stabilkan pasien, ya semuanya ya sama aja. Intinya kita cari etiologi dan juga lakukan pemeriksaan lanjutan, artinya pemeriksaan laboratorium ataupun radiologi. Kemudian gagal nafas dan nafas, bantuan hidup dasar. Ini ada saya sedikit menyinggung tentang bantuan hidup dasar. Kalau pada pasien-pasien yang gangguan gagal sirkulasi dan gagal nafas, ini mungkin harusnya sudah banyak yang tahu ya. Kalau di dewasa mungkin banyak yang tahu, kalau anak-anak saya harap juga udah ada yang tahu lah. Kalau BLS pada anak-anak hampir sama sebenarnya dengan dewasa. Kalau ada pasien tidak sadar atau unresponsif, kita pastinya shout for help, kita panggil bantuan. Kalau dia sudah datang ke IGD, berarti kita lakukan open airway. Open airway di sini head tilt, chin lift. Head tilt, chin lift bila ada trauma kepala, hindari itu kita lakukan jaw thrust. Jaw thrust, kemudian ini harusnya kita lakukan praktek, tapi tidak apa-apa kita teorinya dulu, nanti kita praktek, kita lakukan megacot. Apabila ada nafas tidak normal atau tidak ada nafas, kita lakukan 5 rescue breath. 5 rescue breath itu dengan menggunakan easy clamp. Easy clamp jadi menggunakan sungkup untuk anak pastinya yang harus pas untuk masuk ke hidung dan juga mulut anak, tidak kebesaran dan juga tidak kekecilan. Kebesaran nanti pasti akan ada celah, entah itu celahnya dari bawah mata atau dari matanya. Jadi idealnya tuh sungkupnya pas di mulut anak, cuman bagian hidung dan mulut saja yang masuk ke dalam sungkup tersebut. Isi clamp, seperti pada gambar ini ya. Mana nih? 3 jari kita ada di bawah
mandibula, kemudian ibu jari dan telunjuk ada di sungkup. Jadi bentuknya E, ini seperti huruf E, dan juga C. CE clamp atau isi clamp juga boleh untuk melakukan rescue breath. Kita berikan 5 kali. Tekan lepas lepas 1, tekan lepas lepas 2, tekan lepas lepas 3, tekan lepas lepas 4, tekan lepas lepas 5. Selesai. Kemudian kita lihat. Kita sambil melakukan fast rescue breath itu kita lihat juga apakah dia ini ada tanda-tanda kehidupan atau tidak, anaknya batuk atau ada muntah. Nah, itu kan ada tanda kehidupan artinya. Nah, apabila tidak ada, kita lanjutkan ke kompresi dinding dada. 15 kali kompresi dinding dada. Ini kalau pada bayi kita lakukan dengan menggunakan 2 jari atau dengan menggunakan kedua tangan, jempol yang bergerak seperti pada gambar ini ya. Ini dan ini. Kalau pada anak yang lebih besar bisa menggunakan 1 tangan atau menggunakan 2 tangan. Ini kita lakukan 15 kompresi, sama juga seperti dewasa. Yang pasti kompresi dada itu harus sepertiga anteroposterior kedalamannya, dan juga harus recoil sempurna, dan kecepatannya juga harus tidak boleh terlalu lambat, tidak boleh terlalu cepat, paling tidak 100-120 kali per menit. Jadi push hard, push fast, dan recoil sempurna. Ya, kita lakukan 2 rescue breath. Jadi pompa lepas-lepas 1, pompa lepas-lepas 2, terus langsung dikompresi. 15 kali, kompresi lagi 2 kali, seperti itu. Kita lakukan 1 menit sambil menunggu bantuan datang. Bantuan datang itu artinya ini pada pasien-pasien yang belum dilakukan pemasangan alat bantu. Nah, apabila sudah ada alat EKG ataupun defibrilator, itu lebih bagus lagi. Kalau defibrilator kan juga sudah ada pads-padsnya, kemudian kita bisa meletakkan di tubuh anak, jadi kita bisa mengetahui anaknya itu ini sudah masuk ke PALS ya, Pediatric Advanced Life Support. Ini sudah dia shockable atau non shockable. Shockable artinya dia bisa dilakukan shock, bisa di-defib atau tidak bisa dilakukan defib. Yang bisa dilakukan shockable itu hanya 2, ada VT dan VF, ventricle fibrilasi seperti pada gambar mana-mana ini, dan juga ventricle tachycardy yang seperti rumput ini. Kalau dia tidak bisa dilakukan shockable, tidak bisa dilakukan shock, artinya dia asystole ataupun PEA. Apa yang kita lakukan? Lah, misalnya kalau dia shockable, artinya kita bisa dong melakukan defib dengan menggunakan 4 joule per kilo. Jadi anaknya 10 kilo, berarti kita setting defibnya di 40 joule. Kemudian kalau sudah dilakukan defib, ini nanti kita lakukan CPR lagi selama 2 menit. Kemudian kita minimal interupsi, kita lakukan pemberian obat-obatan. Ini nanti slide berikutnya ini saja. Nah, ini kalau dia shockable, kalau dia mengarah ke sini ya, shockable, VT atau VF, artinya kita lakukan CPR. Kita lakukan CPR, kita lakukan defib, 4 joule per kilo, kemudian pada 1 menit pertama, defibnya, terus ini sudah pasti dilakukan pemasangan infus, tetap dilakukan ya, infus ataupun juga untuk persiapan obat-obatannya. Kemudian di menit ketiga, kalau dia masih belum ada respon, EKG-nya masih VT atau masih VF, sampai menit ketiga itu boleh dimasukkan adrenalin. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung adrenalin kalau dia shockable ya. Jadi di defib dulu, defibnya sampai 3 kali, defib 3 kali baru dilakukan pemberian injeksi adrenalin.
Jangan buru-buru adrenalin, devip dulu aja. Jadi tapi devip kalau selesai devip langsung CPR, tidak boleh terputus. Devip CPR seperti itu. Menit ketiga langsung masukkan adrenalin dengan dosis 0,01 mg per kilo. Kemudian bisa juga diberikan amiodaron, tapi yang pas adrenalin dulu yang harus masuk. Kemudian begitu juga selanjutnya ini jadi selang-seling. Kalau sudah di menit ketiga, menit keempat kosong, menit ketiga isi. Artinya adrenalin lagi, kosong lagi, isi lagi. Sampai pasien ROSC. Artinya baik, sudah ada denyut jantungnya sudah kembali normal. Atau sudah ada denyut jantung. Tetapi apabila pasiennya non-shockable, artinya kita CPR sepanjang menit, sepanjang tidak ada diputus, tidak ada shock, tidak ada devip ya. Jadi kita CPR terus. Pada menit pertama kita langsung berikan adrenalin. Nah, kalau tidak ada devip berarti bisa langsung di adrenalin 0,01 mg per kilo. Oh iya, jangan lupa kalau tetap pada anak-anak adrenalin yang digunakan adalah 1:10.000. Jadi diencerkan lagi. Ini adrenalin 0,01 mg per kilo. Kemudian pada menit adre, kosong, adre. Jadi selang-seling gitu. Selang-seling adrenya. Ini berbeda ya, coba kita lihat. Kalau pada shockable, adrenalin masuk pada siklus menit ketiga. Bukan menit ketiga sih, karena satu siklus itu 2 menit. Satu siklus 2 menit, ingat. Satu siklus 2 menit, berarti di siklus ketiga baru masuk adrenalin. Tetapi kalau pasiennya non-shockable artinya pada menit pertama pada siklus pertama sudah harus masuk adrenalin. Nah, nanti pasti banyak pertanyaan, saya harap bertanya malahan harus. Nah, sebagai ringkasan penjelasan sore hari ini, lakukan observasi dengan segitiga penilaian pediatrik untuk semua pasien anak-anak, baik pasiennya itu normal ataupun ada kelainan. Jadi semua pasien pediatrik itu harus dilakukan penilaian segitiga PAT untuk menilai kegawat daruratan anak dengan memperhatikan tahap-tahap tumbuh kembangnya. Kemudian penilaian ABCDE disesuaikan dengan usia anaknya. Artinya tidak sama dong, berbeda antara anak usia 1 tahun dengan 5 tahun. Karena kemampuan tumbuh kembangnya juga berbeda, jadi kita harus menyesuaikan. Kemudian pemantauan berkala atau berulang perlu dilakukan pada semua anak-anak dengan sakit kritis. Jadi tidak hanya 1 kali itu saja, tapi akan berkelanjutan pemantauannya atau bahkan intensif, masuk ke ruang intensif lebih lanjut. Atau bahkan kalau perlu perawatan lebih dari ini, ya berarti harusnya dirujuk. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan bisa di kolom komen ataupun ditanyakan secara langsung. Ini sekian dulu overview singkat dari saya. Saya kembalikan ke Dr. Yain. Baik dok, terima kasih. Ya teman-teman, kita masuk dalam sesi yang kedua yaitu sesi diskusi. Jadi diskusi bisa secara langsung bertanya. Kita buka sesi pertama untuk 3 penanya. Silakan. Bisa di chatting juga, ditulis. Silakan. Salam hormat untuk Dr. Yakob, Dr. Chandra, senior Dr. Chandra, ada senior Dr. Yosepin. Dr. Yosepin juga ada mengikuti ini, Dok. Ya. Teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Tanya, Dok. Ya, dokter. Ya, silakan. Mau tanya, dalam algoritma kardia arrest pada anak, misalnya di rumah sakit atau di manalah fasilitas kesehatan, ada miodaron, ada obat alternatif gantinya, Dok?
Adrenalin. Kalau adrenalin pasti ada dong di semuanya. Paling tidak ada adrenalin dulu. Kan biasa kan ganti kan Mm. tadi kayak ada epinefrin, ada miodaron juga, ada epinefrin, ada miodaron. Misalnya kalau nggak ada miodaron, epinefrin biasa untuk kalau pasien-pasien shockable dok, pasien shockable. Apakah miodaron ada obat alternatifnya dok atau Kalau bagaimana? tidak ada miodaron ya berarti kita tetap lakukan shock, kemudian masukkan adrenalin, shock adrenalin lagi, tidak apa-apa. Tidak ada obat penggantinya. Ya, Memang tidak ada. nggak ada obat pengganti. Cukup adrenalin saja. Oh, ya dok ya. Sudah Karena cukup. Sebenarnya oh, kalau dilihat dari algoritma yang tadi, kan akan dua obat atau salah satunya saja. Jadi tidak harus dua-duanya digunakan. oh itu. Ya. Bilangnya salah nembok kayak anak bang. Oh ya, makasih dok ya. Ya, ada lagi, silakan. Kalau Bu Bos telepon Turangga. Siapa Enggak. mungkin? Apa? Oh, mau bertanya kah? Oh, iya, teman-teman dari saya UGD. mau tambahkan lagi sedikit untuk Dokter Randi tadi. Kalau itu tadi yang saya pakai kan menggunakan Europe BCLS-nya Europe. Nah, misalnya ada di tempat lain itu kalau amiodaron digunakan pada siklus kelima. Jadi adrenalin dulu, kalau tidak ada perbaikan baru diberikan amiodaron pada siklus kelima. Tapi bukan berarti tidak diberikan adrenalin lagi. Jadi siklus kelima itu diberikan 2 obat, adrenalin sama amiodaron. Tapi kalau tidak ada amiodaron ya berarti adrenalin terus. Seperti itu dok. Oh iya. Kira ada gantinya ya dok. Terima kasih dok. Ya. Ada Ibu Krisma Yanti Maloga. Angkat tangan ya. Boleh silakan. Mau bertanya? Iya. Selamat sore dok. Ya. Sore. Aku kemarin dapat dok di IGD. Iya, gimana? Di IGD kemarin? Ya, kebetulan kemarin kasusnya baru saya dapat di IGD itu pasiennya ini neonatum. Kalau saya tidak salah itu usianya 4 tahun. Aduh, kayak putus-putus ya, saya nggak begitu jelas. Ya, mungkin volumenya Ibu Kris. Oh, terputus dok, terputus kayaknya. Mungkin bisa di chat saja Bu Kris. Agak putus-putus soalnya nggak kedengaran. Ya, dok. Jadi Ibu Kris mau chatting di chat saja ya Bu. Iya. Sambil menunggu dok ada. Kebetulan saya pakai laptop. Oh ya, silakan. Kebetulan saya pakai laptop dok. Saya rubah dulu pakai HP. Oh ya, saya pakai silakan. HP dulu dok ya. Terima kasih dok ya. Terima kasih dok. Ya.
Oh iya, Dok, satu pertanyaan. Kalau misalnya dalam beberapa skenario kan, kalau dia shockable dengan tiba-tiba setelah pada saat kita shockable, skenarionya berubah menjadi non-shockable. Nah, itu pemberian adrenalin pada saat kita masuk dalam skenario pertama adalah shockable, tiba-tiba setelah pemeriksaan iramanya berubah menjadi non-shockable, dan adrenalin itu kita mulai dari start dari mana lagi? Apakah dari pemberian terakhir atau kita mulai dari awal skenario non-shockable? Ya, ini berarti kita harus lihat dulu ya, dia shockable-nya sudah sampai di siklus keberapa. Jadi kalau dia sudah siklus ketiga, sudah masuk adrenalin, artinya dia sudah 1 kali masuk adrenalin. Sudah di shock, 3 kali adrenalin masuk, kemudian berubah menjadi non-shockable. Berarti tidak untuk non-shockable kan dari siklus pertama sudah harus langsung masuk adrenalin. Itu tidak perlu kita lakukan. Tidak perlu dilakukan, langsung kita CPR seperti sama-sama CPR ya dua-duanya ya. Sama-sama kita kompresi dada dan juga ventilasi. Terus diselang 1 kali, terus baru yang keduanya baru diberikan. Artinya yang pertama ini tadi shockable ini kita sudah berikan adre. Artinya saat yang sini dia berubah nih jadi non-shockable. Berarti ini kosong, tidak berikan apa-apa. Yang berikutnya lagi baru kita masukkan adre lagi, gitu dok. Kalau misalnya dia di awal sudah langsung berubah, baru masuk menit 1 dia shockable, kita sudah 1 kali memberikan devip, terus dia sudah langsung ke non-shockable, baru 1 kali devip, artinya dia belum masuk adrenalin sama sekali kan? Belum masuk adrenalin, dia berubah jadi non-shockable. Kita langsung masukkan adrenalin saat itu juga. Artinya terhitung menit pertama untuk non-shockable, masuk adrenalin. Begitu, dok. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Ya, silakan teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan. Nanti kalau situasi memungkinkan, saya harap nanti ada megacode gitu ya dok ya. Jadi latihan untuk BLS dan Pulse Pediatric Advanced Life Support. Baik ya. Dok. Itu mudah-mudahan kita bisa laksanakan kalau sudah pandemi ini sudah bisa diatasi. Kapan? Iya. Ya, silakan Dokter Chris yang tadi mungkin sudah masuk ya. Baik dok, terima kasih. Ya. Suaranya sudah jelas? Ya, jelas sekali. Jelas, ya. Ya baik dok. Begini pertanyaan saya. Kebetulan kasus ini baru kemarin, jadi fresh sekali dok. Pasien masuk seperti yang tadi saya bilang 5 minggu dok. Masuk dengan keluhan lemas, kemudian sesak, tidak meneteknya itu sejak satu malam lah begitu dok, kata ibunya. Kemudian kalau dari pemeriksaan saturasinya dok, kita pakai saturasi oksigen yang di IGD biasanya, itu SpO2-nya 50% dok. Kemudian nadinya 142 kali per menit. Kemudian tampak ke apprehensinya, mottling dok, terus cyanosis perifer pada akralnya dok, kemudian turgor kulitnya melambat, CRT-nya itu lebih dari 2 detik, kemudian matanya itu juga cekung dok, begitu. Dehidrasi enggak anaknya? Dehidrasi mungkin ada pengeluaran cairan diare atau muntah? Kalau dari ibunya katanya muntah dok. Ya. Kemudian dok, kebetulan saya langsung konsul ke dokter SPA di rumah sakit dok, gitu.
Ya, jelas, Halo. jelas kok dong. Oh, iya. Bisa. Kebetulan karena infusnya tidak terpasang, susah terpasang begitu maksudnya, Dok. Kakak-kakak perawat di UGD coba Sudah pasang, kolaps ya? tapi susah sekali, Iya. Dok. Saya konsul ke dokter SPA-nya langsung, Dok. Diinstruksikan memang tetap harus pasang infus begitu. Tetapi saya bilang susah sekali, Dok, maksudnya gagal terus begitu. Dokternya instruksikan untuk IM saja terapinya, baik itu kalau saya ingat kemarin itu ceftriaxone, Dok, sama Dexa begitu di IM intramuskuler. Yang ingin saya tanyakan di sini, Dok, apa maksudnya efektifkah untuk pemberian IM pada terapi neonatus tersebut, Dok? Kemudian yang kedua, sebenarnya cairan resusitasi yang paling bagus yang digunakan untuk neonatus itu cairan apa, Dok? Kemudian selanjutnya, karena kebetulan pasiennya ini saya ambil untuk cek laboratorium, baik dari darah rutin sama GDS-nya, Dok. GDS-nya memang 40 mg begitu, Dok. 40 mg per desiliter. Itu terapi yang sebenarnya harus kita lakukan hanya terapi cairan saja, meskipun sebenarnya agak susah ya, Dok, karena memang infusnya tidak terpasang gitu. Ada terapi lain yang bisa kita berikan, Dok, atau bagaimana? Begitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Ya, Terima kasih. Terima kasih, Dok, untuk pertanyaannya. Ini memang sering ya dijumpai pada pasien-pasien yang sudah terlambat datang ke rumah sakit, akhirnya pembuluh darahnya sudah mengkerut semua, sudah kolaps semuanya. Kita sebagai tenaga kesehatan bingung, lah gimana ini obat-obatannya nggak bisa masuk, lagi anaknya tampaknya tidak baik, maksudnya mohon maaf, Dok, ini anaknya masih perawatan atau masih, Dok, sampai sekarang. Nah, kebetulan saya jaga saya rawatnya tadi pagi, Dok, katanya infusnya sampai sekarang belum terpasang begitu. Ya, memang kalau ini kita harus tahu dulu 4 minggu itu kan artinya dia sudah lebih dari 1 bulan ya, 4 sampai 5 minggu. Berarti sudah bukan lagi neonatus, sudah bayi biasa, bukan neonatus lagi. Karena neonatus sampai 28 hari. Kalau dia neonatus, artinya kita resusitasi dengan menggunakan NaCl. Tetap menggunakan kristeloid tapi NaCl. Tetapi kalau bukan di atas neonatus, artinya lebih dari 28 hari kita memberikan RL. Nah, bagaimana kalau dia tidak ada jalur masuk, infusnya sulit dipasang? Kalau anaknya dia masih bisa minum, ya kita berikan minum. Karena dia butuh cairan. Dia butuh banyak cairan. Tapi kalau anaknya nggak bisa minum sama sekali, karena kan tadi dari keterangannya dokter, sudah tidak ditahu terakhir minum kapan. Artinya mungkin ya karena muntah juga ya, jadi mungkin intake-nya susah kalau lewat mulut. Berarti kita harus menggunakan alat lain. Paling ideal memang harus dilakukan pemasangan aksus vena sentral. Aksus vena sentral itu memang agak susah, entah itu venaseksi ataupun juga CVC, itu susah, bukan susah ya, maksudnya perlu alat-alat khusus, ada alatnya sendiri, ada selangnya apa segala macam, butuh, nggak bisa pakai selang infus biasa. Kalau tidak bisa, keadaan emergensi seperti itu harus kita lakukan OA. Kita menggunakan lewat tulang rawan di bawah lutut untuk pada pasien anak-anak. Jadi kita menggunakan jarum yang besar, jarum 18 atau ini ditusukkan aja ke situ. Kalau dia keluar ini baru langsung masukkan cairan lewat itu. Jadi kita menggunakan resusitasi dengan di intraoseus, gitu ya. Jadi di intraoseusnya, karena sebenarnya yang paling ideal yaitu tadi yang dibutuhkan anak adalah cairan terlebih dahulu. Cairannya harus masuk, kita harus memperbaiki sirkulasinya terlebih dahulu, baru kita
perawatan etiologi. Etiologinya artinya baru masuk antibiotik kalau perlu, terus obat-obatan yang lain, simptomatik dan juga lain-lainnya. Lah, kebetulan anaknya juga ini ada GDS. GDS-nya rendah tadi katanya. Berapa? 40 apa ya kalau nggak salah. Nah, artinya 40, dia Dok. berapa? 40, Dok. 40 ya. Artinya dia hipoglikemi. Untuk anak umur segitu 40 GDS 40 ya hipoglikemi. Hipoglikemi kita harus memberikan berapa? Kita harus memberikan D10. D10 aja udah cukup, tidak D40 ya. D10 kita berikan 2 cc per kilo. Berat badannya tadi berapa ya? Belum, aku nggak tahu. Pokoknya berat badannya berapa, dikali 2 cc langsung bolus. Kalau sudah terpasang intraoseusnya tadi. Kita lakukan intraoseus, masukkan lewat situ. Nah, bagaimana kalau dia tidak bisa kalau tidak bisa intraoseus? Harus bisa. Kalau itu harus bisa intraoseus, semua bisa, semua harus pasti bisa. Hanya karena tidak latihan aja, pasti bisa. Karena gampang banget, bukan gampang banget sih, ya semua pasti ada ininya. Karena belum latihan. Kalau pernah melakukan pasti bisa, dijamin. Dokter pasti bisa juga deh. Karena tinggal tusuk aja. Kalau kita sudah meraba, ini tulangnya langsung ditusuk, langsung sambungkan ke infusnya. Sudah selesai seperti itu. Nah, terus etiologinya belakangan juga enggak masalah. Yang penting cairan dulu yang harus masuk. Dan cairannya juga ada hitung-hitungannya. Kalau dia anaknya sudah tampak shock, berarti kita berikan 20 cc per kilo. Berat badannya berapa, masuk 20 cc. Kemudian paling maksimal itu kita berikan sampai 40 cc. 40 cc kalau tidak ada perbaikan, kita berikan maintenance adrenalin. Adrenalin lewat situ juga enggak masalah. Seperti itu, Dok. Yang penting cairan itu dulu yang diperlukan. Dan jangan lupa untuk GDS-nya masuk D10 2 cc per kilo. Seperti itu, Dokter. Baik, terima kasih, Dok. Ya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi, teman-teman. Ya, masih adakah pertanyaan? Pak Simon? Pak Simon Tandi ada pertanyaan? Oh iya. Selamat sore. Ya, Bisa silakan. dengar, Dok? Bisa. Ya. Iya, saya cuma penasaran saja dari penjelasan tadi mengenai pemberian cairan sama anak. Kalau nggak bisa minum ya harus diinfus. Nggak bisa diinfus ya harus apa itu yang dibawa lutut itu. Ya. Intra ya. Maksud saya begini, ini kan masalah cairan. Kenapa misalnya kalau kita gunakan NGT untuk memasukkan cairan bisa enggak? Itu kan masuk juga ke dalam tubuh, itu pertama. Kedua, misalnya obat kan bisa di IM, yang lain-lain misalnya sama anak. Cairan kok enggak bisa, padahal sama-sama masuk tubuh. Nah, itu penjelasan agak dikit, ini, tapi saya pikir, loh, sampai sekarang enggak bisa ya. Iya. Kenapa begitu? Terima kasih, itu saja. Ya, oke. Ada lagi juga satu mengenai perhitungan ETT itu. Oh ya. Sama anak. Tapi selama ini biasa kan karena kebetulan saya sering lihat menggunakan ukuran jari kelingking. Bagaimana itu penjelasannya? Tapi saya juga pernah dengar dulu, tapi mungkin salah. Meminta penjelasan saja. Terima kasih, itu saja. Iya. Oke, yang pertama tadi itu Mas, saya langsung jawab ya, Dokter. Silakan, Dok. Ya. Ya. Oke, yang pertama tadi masalah cairan. Cairan masuk bagaimana kalau lewat NGT? Sebenarnya bisa juga kalau lewat NGT. Lewat minum juga bisa. Tetapi sebenarnya itu hanya untuk biar pembuluh darah yang sudah kolaps itu dapat terbuka. Ujung-ujungnya tetap kita membutuhkan cairan
yang masuk lewat pembuluh darah. Karena yang berlanjut ke pertanyaan yang berikutnya, tujuan kita pemberian cairan itu untuk memberikan ke intraselulernya tubuh. Jadi intraselnya yang kekeringan, yang sudah keluar semua cairannya. Jadi mengkeret-mengkeret intraseluler, bukan di intramuskulernya, bukan di jadi kalau kita masukkan cairan ke intramuskuler yang ada bengkak aja, tapi tidak mengisi cairan ke bagian interstisial ataupun intrasel dari tubuhnya. Jadi cuma ada di bagian kulit ototnya saja. Nah, kenapa obat bisa? Kenapa cairan tidak bisa? Karena obat itu bisa menyebar lewat darah. Jadi penyerapannya berbeda. Kalau air itu sifatnya apa ya? Ini kita bicara masalah hipotonus dan hipertonus. Kalau air kan kita yang beri. Loh, kok mati? Ya. Halo? Loading ya tadi? Iya. Sudah jelas? Sudah jelas, Dok. Ya, oke. Tadi sorry loading. Tadi apa ya tadi saya bilang? Saya lupa. Oke. Kalau dia cairan yang kita berikan kan dia itu cairan kristaloid. Cairan kristaloid itu bersifatnya isotonus. Isotonik. Isotonik artinya dia hampir netral. Tidak hipo, tidak hiper. Jadi tidak bisa, karena sifatnya air di dalam tubuh itu dia mengalir dari hipertonik ke hipotonus. Jadi kalau pada cairannya isotonus ya dia diam-diam di situ aja, tidak bisa menyebar kemana-mana, tidak bisa ke hipertonik ataupun tidak bisa menarik ke hipotonus seperti itu. Jadi dia cuma mengendap di dalam otot-ototnya saja. Kalau dia di intramuskuler berbeda dengan konsentrasinya obat. Kalau obat memang sudah dirancang sedemikian rupa oleh pabrik-pabrik obat, dia bisa diberikan IM, bisa juga diberikan IV, seperti itu. Itu untuk penjelasan kenapa kalau air tidak bisa diberikan secara IM. Nah, kalau tadi yang soal minum-minum tadi ini juga ya. Jadi kalau walaupun kita berikan secara per oral, baik dia dapat minum sendiri ataupun lewat NGT, tetap kita membutuhkan jalur yang masuk ke intravaskular. Intravaskularnya bisa dari IO, ya, intraoseus ataupun juga intravena. Intravena itu bisa perifer ataupun sentral. Begitu Pak Simon. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi itu masalah ET. ET ya. ET untuk ukuran ET memang zaman dulu saya juga masih dapat itu Pak. Waktu saya ini dulu pakai ukuran jari kelingking pasien, tapi sekarang itu sudah tidak ideal lagi, sudah ada itu juga ini ya sudah diupdate sama pakar-pakarnya. Kalau sudah ada perhitungannya, jadi kalau untuk anak-anak itu dia berdasarkan usia, untuk ukuran ukuran ET berarti 4 ditambah usia dibagi 4. Kalau dia kedalamannya, nah kalau pakai kelingking gimana Pak? Seberapa panjangnya? Belum tahu ya kita ini. Kalau itu kan kita bisa menghitung kedalamannya bisa dihitung 12 ditambah usia dibagi 2 gitu. Jadi dulu seperti itu pakai jari kelingking, tapi sekarang sudah ditinggalkan karena sudah tidak akurat lagi, sering salah, sering kekecilan. Nah, kalau seringkali orang-orang bilang mending kekecilan daripada kebesaran. Oh, jangan salah. Kalau dia kekecilan malahan saluran nafas yang besar kita berikan pipa yang kecil, dia malah tambah tersumbat. Dia terbiasa dengan pipa yang besar. Tapi kita berikan pipa yang kecil, itu malah akan memperlambat proses mengambil nafasnya dia, apa ya istilahnya, malah menjadikan obstruksi di situ. Tapi kalau dia kebesaran juga tidak bagus juga, dia tidak bisa, susah masuknya. Kita yang kesulitan memasukkan ET-nya ke dalam
tenggorokan ke dalam pelika vokalisnya tidak bisa masuk mungkin nanti. Ya, makanya kita harus mengukur secara rumus yang tadi. Itu rumus dari pakar-pakarnya. Seperti itu, Pak Simon. Ya. Bagaimana Pak Simon? Iya, makasih penjelasan tadi cukup jelas. Cuma sempat juga saya tanyakan ke narasumber lain tentang ETT itu. Alasannya karena itu kan ETT ada jalur masuknya, ada bisa oral, ada bisa via nasal. Nah, kenapa kita pakai ukuran jari kelingking? Biasanya kan orang ngupil pakai kelingking jari kelingking kalau. Nah, jadi ukurannya simpel aja begitu. Jadi sebenarnya enggak, yang saya tanyakan dulu, maksudnya bukan mau bilang mau apa dia bilang, oh iya kalau mau masuk secara nasal ya boleh lah pakai jari kelingking aja, karena jari kelingking kan pasti yang masuk di hidung gitu. Kan jempol itu sama. Jadi kalau misalnya masuk via oral ya boleh lah katanya, tapi tetap ya seperti tadi ya kita tetap pakai hitung berat badan sama umur. Itu saja. Terus kalau kedalaman yang pengalaman selama ini ya cukup masuk. Di situ kan ada ETT, di gambar ETT itu ada warna hitam, ya di situ batasnya di kalis di bawah. Untuk lebih memperjelas lagi, biasa kita pakai apa? Supaya pas masuknya kita pakai stetoskop dengar. Kalau sudah simetris ya oke lah, boleh kembangkan baru. Itu aja. Terima kasih dok penjelasannya. Ya, baik Pak Simon. Selamat malam untuk Dokter Mardaria. Dok, ada pertanyaan dok? Ada Ibu Nita. Silakan Ibu Nita, ada pertanyaan Bu? Iya. Atau ada senior dari Dokter Chandra? Ya, mungkin usul Dokter Chandra, silakan dok. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam dok. Malam Dokter Indra. Selamat malam dokter. Provisiat ya. Sudah bisa gabung di Elim, tidak berasa loh. Amin, terima kasih dokter. Sudah jadi spesialis ya. Ya, berkat doa dokter juga ini dok. Terima kasih banyak dok. Sukses. Perasaan dulu masih sering konsul-konsul. Sekarang saya sudah takut nih salah-salah nih ngomongnya nanti. Ya, dokter ini kayak sama siapa aja. Santai dok. Baik, terima kasih Dokter Yain dikasih kesempatan untuk kasih sedikit beberapa hal ya. Saya senang sekali dengar ternyata kalau orang-orang yang baru selesai itu ilmunya yang fresh bener nih. Jadi saya banyak belajar juga dari Dokter Indra ini jadinya. Ya. Terima kasih Dokter Indra ya untuk ilmunya. Mungkin beberapa hal saja untuk mungkin bisa saling sharing pengalaman barangkali. Yang pertama barangkali tadi kita cukup intens berdiskusi tentang dehidrasi berat ya, sehingga menyebabkan pasiennya shock bahkan kesadaran yang menurun. Nah, apalagi tadi dimulai dengan kasus dari perawat yang ungkapkan tadi itu, atau dokter ya, minta maaf, mungkin saya salah. Saya sudah terlalu lama tidak masuk di Elim barangkali, jadi mungkin saya sudah banyak terlupakan juga. Halo? Ya, dokter. Ya, dok. Ya. Dokter ya? Dokter ya? Ya. Bisa didengar? Bisa dokter. Bisa dok. Baik, jadi mungkin hal yang saya tidak tahu apakah yang saya sampaikan ini masih relevan. Nanti mohon dikoreksi Dokter Indra kalau saya salah ya. Beberapa hal yang mungkin perlu diperhatikan dan dipahami. Saya kira untuk sebuah dehidrasi berat yang disertai dengan shock dan apalagi sudah kesadaran menurun,
pilihan penggunaan ETT itu tidak tepat, ya. Saya kira itu. Jadi tidak menjadi pilihan untuk kita melakukan ETT. Kenapa? Karena kalau kita melakukan tindakan ETT, biasanya dari pengalaman yang pernah saya ketahui, justru itu memberikan trauma yang berlebihan pada saluran pernafasan. Karena itu tentu butuh waktu dan perulangan yang sering, dan itu dengan kondisi dehidrasi berat dan kondisi tidak sadar, tentu ada banyak faktor yang menyebabkan saluran pernafasan dan saluran nafas di tenggorokan itu dan saluran makan itu kan menjadi sangat sulit untuk bisa dideteksi dengan baik. Apalagi kalau dilakukan di UGD tanpa peralatan yang lengkap, dengan arti bahwa memasang ETT juga itu dengan belayan. Ya, dan itu sangat berisiko tinggi. Jadi saya kira kalaupun itu masih mau dilakukan, sangat harus berhati-hati oleh orang yang ahli. Ya, jadi saya tidak ingin menyarankan untuk seorang perawat, mohon maaf tidak tetapi untuk seorang perawat harap menjadi perhatian betul untuk itu. Nah, sehingga saya tidak tahu kalau saya salah. Saya tadi mendengar ada cara yang dilakukan apa namanya tadi? Yang langsung ditusuk saja. Intraoseus, dokter. Oseus lewat. Intraoseus, ya. Saya pernah dulu melakukan itu juga di waktu saya stase di anestesi, ya. Dan tindakan seperti juga lewat itu. Tapi terus terang juga saya harus mengatakan pada kondisi-kondisi dengan dehidrasi berat, resikonya sangat tinggi, ya. Dan itu memang kalau saya tidak dianjurkan untuk kondisi seperti itu, walaupun mungkin menurut Dokter Rindra agak lebih gampang, ya. Itu. Tetapi pada kondisi ini ya sangat berisiko, yang pertama. Yang kedua juga, ini mungkin kita menjadi bahan diskusi, apakah dengan targetnya kan lambung ya, kalau kita pakai intraoseus ya, kalau kita masukkan itu ya. Intravaskular, dokter. Ya. Intraoseus maksudnya intraoseus apa nih? Intraoseus maksudnya dia lewat pembuluh darah yang ada di tulang, dokter. Jadi kita targetnya adalah memasukkan cairan ke intravaskular. Oh, sorry. Saya kira intrakostal. Sorry, maaf. Saya yang salah. Saya yang salah. Saya salah. Baik. Minta maaf, Dokter Rindra. Saya pemikiran tadi intrakostal. Intraoseus yang artinya di ini ya. Berarti venaseksia. Agak berbeda, dokter. Kalau intraoseus dia lewat tulang rawan biasanya kita pakai. Makanya pada anak-anak biasanya tulang rawannya lebih mudah, lebih lunak dibanding yang dewasa. Kemudian kalau venaseksi itu dilipat paha biasanya, dok. Kita mengambil masukkan langsung ke pembuluh darah yang besar. Oke, sorry saya salah tangkap ya. Saya pikir intrakostal. Makanya saya tadi pikir ini sasarannya mau langsung lambung nih. Iya, dok. Jadi saya pikir itu sangat berisiko karena memang pernah sekali saya itu waktu saya di anestesi dan kondisi seperti itu. Tapi itu sangat berisiko. Tetapi kalau intraoseus yang maksud tadi terus terang saya belum pernah ini. Saya lebih memahaminya, yang saya sering melihat itu justru pada kasus-kasus dehidrasi, justru itu dilakukan venaseksio untuk seperti itu. Saya masih sering melihat dokter senior di situ, dokter anak, dokter siapa dokter anak yang senior di sini? Kok saya jadi lupa lagi karena sudah lama tidak bertemu. Isak. Saya jadi lupa dengan itu orang tua. Ya, jadi saya sering melihat dokter Isak itu melakukan tindakan-tindakan venaseksi seperti itu ya. Jadi memang targetnya sebenarnya adalah saya kira yang perlu dipahami bahwa kita harus mengembalikan fungsi cairannya ya. Jadi memang harus masuk di pembuluh darah. Jadi kalau misalnya lewat intramuskuler tadi, saya bingung juga kalau itu dilakukan. Mungkin yang dimaksud intramuskuler itu obat kali ya. Jadi disuntikan obatnya, tetapi bukan cairan barangkali. Ya, kalau di ini. Ya. Iya, dokter. Oke, itu. Berikutnya barangkali yang mungkin bisa menjadi catatan adalah ini kan banyak hal-hal baru nih yang disampaikan sama Dokter Rindra.
Nah, ini komoditasnya ini kan di sini ada dokter, ada perawat, ya. Saya kira yang menjadi penting juga untuk difahami adalah sejauh mana peran perawat dalam melakukan tindakan ini. Ya, sejauh mana peran dokter untuk melakukan tindakan itu, ya. Karena secara hukum hukum medik itu menjadi nanti menjadi catatan untuk itu seandainya nanti misalnya tidak berandai-andai melihat kondisi sekarang banyak hal yang mungkin bisa menjadi kasus medik, ya. Nah, ini yang perlu menjadi catatan barangkali untuk Dokter Rindra untuk bisa memilah barangkali yang mana yang bisa masih menjadi kapasitas perawat dan yang mana itu yang harus menjadi kapasitas dokter di UGD. Dan yang mana memang dokter UGD harus merujuk ke dokter anak gitu, ya. Itu penting. Dan itu saya kira harus tertulis, ya. Barangkali dokter Yain yang mungkin harus menjadi anunya di situ. Nah, selain itu yang barangkali karena ya mungkin menyangkut akreditasi juga atau ini barangkali baik apa yang Dokter Rinda sudah sampaikan tadi, tentu kan ada protap-protapnya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dengan keadaan seperti ini, kita harus melakukan seperti apa. Nah, itu baiknya barangkali itu ditempel kali di tembok atau di itu sehingga itu menjadi dasar untuk melangkah, ya. Jadi semuanya harus punya yang jelas, alur yang jelas untuk itu. Jadi ya oke, bagus Dokter Rindra memberikan pemahaman ini, tapi ya mungkin saja bisa lupa kemudian. Atau yang kedua, dalam hal kasus medik lagi, kembali lagi nanti, ya. Tidak mungkin Dokter Rindra akan misalnya saja kalau berandai-andai ada masalah, Dokter Rindra, saya sudah pernah ngomong nih, saya sudah pernah ini, bukti tulisnya mana? Nah, itu kan penting. Nah, kalau itu tertera semua ada tertempel di UGD, itu menjadi presiden baik untuk bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar, ya. Itu barangkali tadi, dan saya kira ini yang baik sekali untuk kita. Saya tidak tahu, saya baru pertama kali ikut proses ini, ya. Dan saya kira baik sekali ini juga dilibatkan untuk teman-teman dokter yang lain. Kan Elim sudah lengkap nih spesialisnya, ya. Apalagi kasus-kasus kedaruratan medik, ya tentunya baik untuk mereka juga memberikan peran di dalam seperti itu, ya. Oke, barangkali itu saja. Saya minta maaf tadi saya salah tangkap, saya memahaminya seperti yang saya salah tadi, ya. Minta maaf Dokter Rindra. Saya ini tidak ngeh di situ. Oke, barangkali itu. Barangkali terima kasih Dokter Yain, terima kasih Dokter Rindra, ya. Teman-teman dokter yang lain, terima kasih. Ya. Ya, silakan Dokter Rindra, mungkin ada yang bisa ditanggapi. Iya, ini saya mau meluruskan sedikit yang tadi disampaikan masukan-masukan Dokter Chandra. Saya terima kasih banget dokter, terima kasih sekali sudah masukannya sangat-sangat memberikan untuk kemajuan semua. Jadi memang harus ada dipilah-pilah ya dok, antara tugas perawat seperti apa batasannya, tugas dokternya seperti apa. Jadi tidak tercampur baur, nanti malah tambah bingung. Terutama pada segi hukum nanti malah ada yang salah langkah, terjerat dihukum kan malah memperpanjang urusan. Jadi yang tadi saya mau tanggapi dari Dokter Chandra, itu masalah soal intraoseus tadi ya dok. Tadi kan sudah ini kan kalau intraoseus itu yang masuknya ke tulang, masuk ke tujuannya utamanya adalah intravaskular. Intravaskular utama yang kita berikan cairan-cairan itu yaitu intravaskular. Entah itu dia intravena, yang paling utama intravena, entah itu perifer ataupun sentral. Memang idealnya adalah perifer atau sentral sama saja. Perifer lebih tidak invasif dibandingkan yang sentral.
Vena sentral dia lebih invasif, tapi kalau tidak bisa perifer ya tetap kita lakukan vena sentral. Vena sentral itu bisa CVC, bisa juga yang tadi disebutkan Dr. Chandra, vena seksi, benar. Tapi kalau vena seksi memang ada banyak peralatan yang dibutuhkan. Nah, misalnya kalau dengan keterbatasan alat-alat, kalau tidak ada vena seksi dan juga tidak ada tenaga yang bisa melakukan, kita bisa melakukan intraoseus. Karena intraoseus, kelebihannya intraoseus itu, jadi ini dia intraoseus di bawahnya vena seksi memang. Tapi kalau tidak ada cara lain, tidak ada alat dan juga tidak ada tenaga yang berkompeten, kita bisa melakukan intraoseus. Intraoseus bisa dilakukan oleh dokter umum, bisa, dan pastinya tenaga dokter ya. Kalau tanpa mengucilkan perawat, saya rasa juga perawat pasti bisa. Tapi kalau kita melihat lagi dari segi hukum yang seperti dikatakan Dr. Chandra tadi, memang bukan kompetensi untuk melakukan intraoseus. Jadi memang harus dilakukan oleh dokter IGD ataupun dokter lainnya, dokter spesialis. Seperti itu. Nah, misalnya kalau tidak ada intraoseus, kalau intraoseus tidak ada, di peroral. Di peroral tuh pilihan terakhir. Tapi bukan berarti kalau dia sudah peroral terus kita tidak melanjutkan mencari intravena, karena sasaran kita yang utama adalah intravena. Jadi anaknya bisa minum ataupun lewat NGT, tetap kita harus mencari akses venanya, akses intravaskularnya. Seperti itu. Kemudian tadi saran Dr. Chandra juga bagus ya. Saya juga berharap seperti itu, Dok. Semua ditempelin aja dinding-dindingnya IGD, nanti nggak ada dinding lagi. Tempelan semua isinya. Ada tempelan gizi, tempelan berat badan, tempelan, semuanya kita tempel nanti di IGD. Kalau boleh. Saya juga berharapnya seperti itu. Nanti kita, dan juga saya yakin sih, Dok, kayak kalau saya bercuap-cuap seperti ini, paling cuma 10% yang dengar. Jadi saya menyadari kalau saya nggak akan bilang lah, saya udah pernah ngomong di webinar waktu itu. Saya nggak akan bilang begitu, karena pasti ada yang sambil makan, ada yang sambil nonton, ada yang sambil ngomong anak. Ya kan pasti nggak akan konsentrasi. Makanya tadi saya bilang ke Dokter Yain, Dok, kalau nanti bila situasinya memungkinkan, mari kita lakukan megacode. Megacode artinya kalau seperti ini kan tidak akan efektif kalau kita cuma bercuap-cuap seperti ini. Kita lakukan praktek menggunakan boneka atau menggunakan tulang ayam. Kalau perlu tulang ayam kita gepukin, kita masukin intraoseus, kita tusukin tulang ayam. Saya harapnya seperti itu. Kita lakukan pelatihan. Kalau mau yang lebih lagi, pelatihan yang lebih terakreditasi, artinya memang sudah ada pelatih-pelatih yang profesional di bidangnya. Seperti kalau pada PALS ini, pada kegawatan daruratan anak, itu ada sebenarnya tiap tahun ada setahun 2-3 kali dilakukan. Tapi karena masa COVID, pandemi, jadi ditiadakan dulu. Nanti mungkin untuk tahun-tahun ke depan, kalau COVID sudah tidak ada dan kegiatan sudah kembali normal seperti biasa, saya berharap ada dari perawat ataupun dokter umum yang akan dikirim untuk melakukan pelatihan-pelatihan tersebut. Seperti itu. Ya, Dok. Kita mungkin ini rencana kita akan menyusun anggaran di 2021. Salah satu poinnya itu adalah jenis-jenis pelatihan yang kita butuhkan, Dok. Salah satunya mungkin itu pelatihan untuk PALS. Yeah. Jadi untuk perawat juga kita harapkan harus ada tenaga yang bisa dilatih supaya ya istilahnya punya legalisasi lah untuk ke depan kita membuat unit anak ini lebih baik. Ya, silakan Ibu. Mana Ibu Nita? Ibu Nita silakan, Bu. Ada masukan, Bu? Atau ada yang mau ditanya, silakan Bu Nita.
Silakan Bu. Ya, tanggapan tapi apresiasi bahwa terima kasih yang pertama dari pelayanan medik mengadakan hal seperti ini. Jadi ini sangat, menurut saya pribadi sangat sangat baik sekali, terutama untuk menambah ilmu ya. Saya sendiri sebagai apoteker sebenarnya tidak berhubungan langsung hal itu, tetapi itu menambah wawasan saya di bidang itu. Nah, juga tadi terkait obat-obatan. Yang kedua, seperti harapan dari Dr. Chandra tadi, dari spesialisasi yang lain boleh juga, ataukah dari teman-teman perawat dan sebagainya, dalam satu tema seperti itu, nah itu barangkali penting sekali. Dan yang ketiga, terima kasih sore hari ini Dr. Windra boleh menjadi saluran berkat untuk pengetahuan hari. Itu saja Dr. Yaing. Terima kasih, Terima kasih, Bu Dok. Nita. Terima kasih Bu Nita. Iya Dok. Ya, masih ada teman-teman yang lain. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita akhiri pertemuan kita, webinar ini. Mungkin Dok, saya pikir cukup sekian saja dulu Dok. Terima kasih banyak buat kehadiran kita semua. Terima kasih banyak juga buat Dr. Prarindra. Tetap kami mengingatkan supaya tidak bosan-bosannya dokter membagi ilmunya kepada kami semua, di mana ya jangan sampai nanti ini menjadi beban buat dokter. Jadi kita berharap semua demi pelayanan yang lebih baik ke depan. Jadi tidak ada unsur yang kita mau selain yang meningkatkan pelayanan, tidak ada maksud-maksud lain. Jadi kami berharap Dr. Prarindra ya tetap bersama-sama dengan kami untuk bisa meningkatkan pelayanan yang baik ke depan. Terima kasih buat semua atas kehadiran dan partisipasi kita semua. Minggu depan nanti kita ketemu lagi. Minggu depan itu kebetulan Dokter Eva kami sudah jadwalkan Dok. Jadi mungkin nanti kita cari waktu yang lain lagi. Dokter Eva nanti akan ikut juga mempresentasikan webinarnya minggu depan hari Sabtu. Jadi cukup sekian. Selamat malam. Selamat bermalam minggu buat yang masih jomblo. Ya, terima kasih Dok. Ya, terima kasih semuanya.